Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para pemilik weton Selasa Pahing. Kali ini aku ingin membuat pembacaan untuk kehidupan kalian di 2026. Kita langsung lihat energinya, kita shuffle dulu ya. Oke, para Selasa Pahing ya. Di 2026 ini secara keseluruhan ya, kalian itu didorong untuk maju ya, mengambil kendali, mengejar tujuan ya, dengan rasa penuh percaya diri. Jadi kamu itu akan lebih berani, lebih mandiri, lebih punya tekad besar ya. Dan akan ada penegasan tentang kreativitas, pesona, dan karir kamu ini akan meningkat. Jadi banyak pintu yang sebelumnya tertutup ini mulai terbuka. Tapi di sini juga ada tantangan buat menghindari tindakan buat buru-buru ya. Dan jaga keseimbangan antara ambisi dan kesehatan mental di 2026. Untuk karir di 2026 ini ada perencanaan dan potensi ekspansi ya. Jadi akan ada pilihan besar di pekerjaan, proyek atau peluang ya. Dan di sini hasilnya itu akan cukup kelihatan ya, setelah kalian itu bekerja keras di waktu-waktu sebelumnya. Dan pencapaian besar atau selesai proyek penting atau dapat pengakuan atau bakal naik jabatan atau naik posisi atau naik gaji ya. Jadi tetap sabar karena hasilnya ini akan bikin kalian happy ya di 2026. Untuk keuangan kalian ini agak fluktuatif ya. Kamu itu cenderung hati-hati, nahan pengeluaran. Terus ada masa sulit juga, ada kekhawatiran tentang keuangan ya, dan waspada sama pinjaman ya, atau konsumsi berlebihan atau pengeluaran impulsif ya. Jadi kalau kiranya pembelanjaan ini nggak terlalu penting ya, ditekan dikit lah gitu loh ya. Jadi hindari keputusan financial jangka panjang ketika sedang emosional ya, dan atur budget ketat di pertengahan tahun ya. Di sini juga ada kesempatan stabil di akhir tahun nanti, itu akan kalian dapatkan. Lalu untuk kalian yang single mom, single dad, janda, duda, jomblo, di 2026 ini proses pemulihan luka lama sebelum hubungan baru masuk di kehidupan kalian ya. Masih ada kekecewaan dari masa lalu, masih ada ragu yang sulit untuk kalian lepaskan ya. Mungkin kalian sedikit ada rasa trauma ya tentang soal rasa percaya ke seseorang ya.
Tapi di 2026 itu akan ada pertemuan yang akan datang setelah kamu itu benar-benar melepaskan masa lalu, ya. Hubungan kalian itu akan masuk di akhir tahun, ini akan ada potensi kuat, tapi memang butuh komunikasi yang jujur, ya. Untuk asmara yang berpasangan, ada komunikasi yang tersumbat, ya, ada komunikasi yang terhambat, ada potensi salah paham, perasaan terbatas, ya. Jadi tantangannya di sini itu ada rasa sakit hati, rasa kecewa, ya. Ini awalnya memang kecil tapi bisa menjadi besar. Dan pasangan kalian itu kayak ngerasa kurang didengerin, ya, kurang diperhatiin, ngerasa nggak bebas, ya. Tapi kalau kalian mau membuka komunikasi dengan baik, tidak menyimpan rasa takut, hubungan ini bisa pulih di pertengahan 2026, ya. Untuk kalian yang sudah menikah di 2026 ini cukup ada tantangannya. Ada rasa lelah, ada beban, ada masalah lama yang muncul kembali, ya. Di 2026 ini bisa energimu, bisa energi pasangan kamu, ya. Ini ada rasa berjuang sendirian, ya. Ada pola berulang, ada siklus toksik yang perlu di-cut, ya. Jangan menunda percakapan, jangan menunda komunikasi dari hati ke hati, jaga kepercayaan, buat batasan sehat, ya. Jadi kalau kalian bisa menghadapi bersama, hubungan ini justru semakin kuat dan membaik, terutama di akhir tahun. Tetapi kalau kalian tidak mampu untuk menghadapi ini, ya, akan ada kemungkinan ini akan semakin memburuk. Untuk kesehatan kalian, tubuh kalian itu butuh istirahat karena di sini ada kelelahan mental, ada rasa stres, ya, ada pikiran mudah terjebak di rasa cemas, overthinking, ya. Coba untuk meditasi, cukup tidur, kurangi beban pikiran, hindari multitasking yang terlalu berlebihan, dan jaga pola makan dan perbanyak minum air putih, ya. Untuk warna keberuntungan kalian di sini 2026 ini kasih warna emas untuk kemakmuran, ya. Ungu dan hitam warna lainnya itu untuk keberanian, intuisi, dan transformasi. Lalu untuk angka keberuntungan kalian 2, 7, 9, 11, dan 27. Oke, para Selasa Pahing, ya. Di 2026 ini memang jangan biarkan pengalaman buruk atau masa lalu menahan kalian, ya. Lepaskan, bebaskan, ya. Banyak hal besar menunggu kalian, tapi di sini kamu itu harus berani melangkah. Jadi ikuti intuisi kalian, jangan abaikan firasat, karena semesta ini akan mendorong kamu keluar dari zona nyaman menuju fase baru yang lebih kuat, ya. Jadi energi kalian ini ada dibutuhkan ambisius, kreatif, dan penuh dorongan maju, ya. Oke, para Selasa Pahing, buat kalian yang mau membuat pembacaan baik itu tahunan, bulanan, ya, untuk lebih resonate lagi, baik itu dengan matriks Mahadasa, apa yang harus kalian lakukan, apa yang perlu kalian perbaiki, apa yang akan terjadi di satu tahun ini, ya. Karena kalau kita menggunakan metode Mahadasa matrix itu akan jauh lebih detail, ya. Jadi silahkan personal reading berbayar di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe, super thanks, atau kalian yang selalu berbelanja di
keranjang, di afiliasi ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kalian. Oke, para Selasa Pahing. Sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.